Kan kalau misalkan W per V itu eh, W per masa, V. iya, W W per per, V W itu per V ini, kalau W per V ya 18 gram per 100 mili. Dimisalkan saja 100 totalnya. Karena awalnya kan kita tidak tahu masanya berapa kan. Nah, pas ada massa jenis, nah, kita bisa tahu ternyata massa total dari larutan berapa dan volume total dari larutan berapa. Terus yang kamu tanya, enggak Pak itu aku pikir masa jenis itu sama dengan persen W per V. Mungkin salah. nah, kalau massa jenisnya nanti juga bisa massa jenis larutan, bisa juga massa jenisnya si pelarut atau massa jenisnya si zat larut. Anda harus lihat itu massa jenisnya siapa. Kalau massa jenisnya zat larut, ya berarti ya Anda rubah, berarti zat larut yang berkepentingan 18 gram. Jadi di sini 1 mili zat larut 1070 gram zat larutnya atau glukosanya. Nah, kalau ada 18 gram berapa mili? Jadi eh, Anda lihat saja itu kerapatannya larutan, pelarut atau zat larut. Kalau larutan berarti massa totalnya adalah 1,07 gram untuk 1 milinya. Nah, untuk 1 liternya berapa gram? Halo, ngerti sampai sini? Ya, Pak. Ya, siapa lagi? Ini kita bahas untuk besok ya. Jadi hari ini kita tutorial dan bahas soal kuis, soal latihan soal yang saya berikan. 2 minggu lagi bakal dibahas lagi. Kenapa? Karena 2 minggu lagi Anda ujian. Ada lagi? Kalau tidak kita lihat yang D. Yang D, ini saya sembari membahas dan menjelaskan kira-kira yang akan keluar kalau ini kayak gimana gitu ya. Jadi Anda bisa catat juga kemungkinan-kemungkinannya. Saya sampai saat ini nggak tahu soalnya seperti apa ya. Oke, eh, kita lanjutkan. Jadi kalau hitung penurunan tekanan uap larutan pada temperatur 25 derajat, tekanan uap murninya diketahui. Ini biasanya sudah tertentu ya, tekanan uap murni air itu kadang nggak diketahui, tapi Anda catat sajalah 23,8 mm Hg. Berarti kalau cari hitung penurunan tekanan uapnya, berarti delta P sama dengan fraksi mol terlarut kali tekanan uap murninya, murni pelarutnya. Benar? Jawabannya adalah 0,51 mm Hg. Nah, ini biasanya kadang ditanya adalah bukan penurunan tekanan uapnya, tapi tekanan uap larutan. Kalau tekanan uap larutan yang dicari adalah fraksi mol pelarut ya, jangan kebalik. Jadi kalau fraksi mol pelarut beda dengan fraksi mol zat telarut. Kalau fraksi mol zat telarutnya itu untuk mencari penurunannya, tekanan uap, kalau fraksi mol pelarut untuk mencari tekanan uap larutan. Nah, ini ya tekanan uap bisa soalnya bisa ke distilasi yang kemarin ya, yang dimana di dua komponen yang saling sama-sama bisa menguap. Ini kan kalau ini kan larutannya zat larut sama pelarutnya apa namanya, tekanan uapnya berbeda jauh. Tapi kalau misalnya yang tekanan uapnya mirip ya, sama-sama volatil, itu yang kemarin ada yang mana menguap duluan, kemudian dikondensasikan, kemudian diuapkan lagi, dikondensasikan, diuapkan lagi, kondensasi. Sampai fraksi mol uapnya itu dia terpisah gitu ya. Akan berbeda dengan fraksi mol cairnya. Ini kan fraksi mol pada fase larutan. Halo, ada yang mau ditanya? Nah, bisa juga tekanan uap eh, ditanyaannya itu bisa juga penurunan tekanan uap, bisa juga yang penyimpangan positif dan negatif dari hukum Rolle. Penyimpangan positif dan negatif hukum Rolle itu artinya apa? Anda harus lihat secara struktur zat telarutnya dan pelarutnya apa. Apakah ada interaksi antar molekul atau tidak.
Ya, pasti nanti ada soal heptan sama benzena. Kalau nonpolar sama nonpolar kan saling melarutkan. Jadi kemungkinan membentuk larutan ideal sangat sangat besar. Larutan ideal apa sih? Delta H-nya sama dengan 0 kan? Halo. Ya, Pak. Kemudian apa lagi? Tekanan totalnya sama dengan tekanan pars A ditambah tekanan B gitu ya. Atau tekanan komponen-komponennya. Ya kalau penyimpangan positif berarti ternyata tekanan totalnya tidak sama dengan tekanan A ditambah. Jadi kalau penyimpangan positif berarti tekanan totalnya itu melebihi dari tekanan total yang sebenarnya. Atau misalnya kalau kita tambahkan ternyata tekanan totalnya itu di atas dari yang seharusnya. Itu penyimpangan positif. Jadi PA plus PB-nya itu berbeda gitu ya, dihasilkan penjumlahannya. Biasanya tekanan totalnya ketahui. Nah, tekanan total yang di bawah penyimpangan negatif, dia lebih apa namanya di bawah dari tekanan total sebenarnya. Nah, itu akan mempengaruhi delta H-nya kan. Delta H-nya kalau negatif dia akan lebih ke penyimpangan negatif atau eksoterm. Hubungannya gimana sih? Hubungannya antara tekanan dengan temperatur. Masih ingat Clausius-Clapeyron-nya ln P1 per P2 sama dengan delta H per R per T2 min per T1. Nah, itu yang mengindikasikan delta H-nya jadi penyimpangan positif, delta H negatif. Terus ada delta H positif. Kalau delta H positif berarti endoterm kan, berarti tekanannya lebih besar, tekanan totalnya lebih besar daripada yang seharusnya. Sudah tahu kan kalau kayak apa indikasinya endoterm kenapa? Karena artinya pelarut sama zat larut sama-sama belum ada keterikatan antaraksi sehingga dia akan menguap masing-masing sehingga butuh tekanan yang lebih apa namanya dia butuh delta H yang lebih besar untuk bisa delta yang lebih positif karena kan awalnya dia teratur ya masing-masing diem kemudian lama-lama berenggang terus pas dicampur nggak ada interaksi. Nah bagaimana membuat dia interaksi ya ditambah temperaturnya dinaikkan sehingga delta H-nya positif sehingga dia ada interaksi molekul gitu. Sehingga terjadi penyimpangan positif. Nah, kalau delta H negatif berarti dia sudah larut, tapi melebihi yang ideal. Kita sebut biasanya encer ya. Nah, kalau dia larut, berarti kan memang delta H larutan bagusnya eksoterm kan? Ya, tapi lewat dari larutan ideal. Itu biasanya faktor antara interaksi molekulnya. Nanti kalau Anda dikasih soal antara benzena, heptena, heptena sama heptana, heptana sama heptena, terus heksana sama heptana, sorry. Kemudian air sama aseton, air sama asam asetat. Ya Anda lihat aja antaraksi. Air sama aseton kan antaraksinya satu keton, satu apa? OH kan, ada ikatan hidrogen. Interaksinya paling sedikit adalah dipol-dipol. Beda sama air sama metanol atau yang golongan alkohol itu atau asam asetat. Dia ada interaksi hidrogen yang lebih kuat sehingga pasti penyimpangan negatifnya ada lebih banyak di air etanol daripada air aseton. Air aseton kemungkinan penyimpangan positif. Seperti itu. Beda sama hektan sama heksan. Kalau heptan sama heksan bedanya apa? Halo. Heptana sama heksana. Panjang rantai. Yang rantainya kan. Jadi dia lebih bedanya 1C gitu ya. 1C6, 1C7. Sama-sama non-polar. Kalau dicampur itu hampir mendekati ideal. Karena Anda dibilang like dissolve like kan. Polar dengan polar, non-polar dengan non-polar. Interaksinya semuanya berperan. Interaksinya adalah apa namanya? Interaksinya London ya kalau non-polar.
Artinya di sini yang dipengaruhi itu adalah antaraksi, kuat lemahnya antaraksi dan banyaknya. Semakin banyak antaraksi, semakin dia susah kan penyimpangan positif, dan susah juga penyimpangan negatif. Tapi kalau jadi dilihat secara struktur antaraksi molekul. Kalau ion dipol sama ikatan hidrogen mana lebih kuat? Halo? Ion dipol, Pak. Ion dipol ya. Jadi kalau ion dipol pasti dia, kalau misalnya NaCl sama air sama etanol sama air, mana yang menghasilkan interaksi yang lebih kuat? Ya NaCl sama air. Itu pasti larut dia. Delta H-nya mungkin sama-sama negatif. Karena beda, NaCl kan dia padatan. Pasti hubungan perhitungannya adalah energi minus energi kisi plus hidrasi kan ya. Nah, kalau air sama etanol, delta H etanol berapa, delta air berapa, ditambahin ada delta H mix. Jadi delta H pelarutan. Beda ya. Kalau padatan beda sendiri, harus ada delta H atau energi kisinya. Cari delta H. Ngerti ya? Jadi kalau untuk meningkatkan kelarutan, pasti biasanya delta H-nya, apa temperaturnya dinaikkan untuk meningkatkan kelarutan, pasti delta H-nya lebih cenderung ke positif. Seperti itu. Ya. Kemudian antara delta H hidrasi dan energi kisi kan yang Anda dapat nanti dinegatifkan kan. Jadi biasanya energi kisi itu eksoterm, terus dinegatifkan jadi positif. Ditambahkan energi hidrasi, jadinya berapa? Itu Anda dapat delta larutan untuk padatan. Senyawa logam. Jadi di situ yang nanti akan banyak dibandingkan dari segi, karena itu sifat fisik kelarutan itu arahan capaian pembelajarannya itu ada 4. Yang pertama terkait tentang delta H tadi, entalpi pelarutan dan perbandingan terkonsentrasi dengan hukum Henry, ya, koefisien Henry yang semakin besar konsentrasinya, koefisien Henry-nya juga semakin besar, yaitu tentang kelarutan gas ya. Terus yang kedua terkait sifat fisik, sifat koligatifnya. Kemudian yang ketiga tentang yang elektrolit dan non elektrolit, bedanya ada I-nya ya, yang lupa. Kemudian nanti nentuin alfanya atau derajat disosiasi, ionisasi. Nah yang keempat biasanya yang ditanya adalah hukum Rolle itu. Jadi 4 itu yang banyak indikasi keluar, dan hubungannya banyak sekali kalau sifat fisik kelarutan, sifat koligatif. Kemana? Ke rumus empiris, rumus molekul, ya, yang kita sudah pernah pelajari. Cari rumus molekulnya, kemudian bisa mencari massa molarnya, keberat molekul. Dan kalau zat larutnya semakin besar, semakin banyak, pasti penurunan titik bekunya, kenaikan titik didihnya juga akan semakin lebar tangnya ya. Ya kenapa? Karena zat larutnya kan ditentukan oleh jumlah zat larutnya. Oke. Nah, coba ini. Ini ada campuran. Suatu sampel campuran aluminium, klorida, dan natrium sulfat. Ini Anda tidak dikasih tahu rumusnya, rumus formulanya ya, dan harus tahu sendiri aluminium klorida Cl3 ya, Na2SO4 dan natrium sulfat. Dilarutkan dalam 50 gram air menggunakan titik beku sebesar 2,65. Nah, ini kalau soal campuran berarti kan Anda misalkan massa salah satunya adalah X gram. Karena kita tidak tahu massanya berapa, kan ditanya massa aluminium klorida. Ini kan massa sampel campuran. Jadi Anda jangan samakan 2,5 gram sampel campuran ini itu zat larut. Nah, zat larutnya isinya kan ada faktor Van Hoff-nya juga berperan. Ini I-nya 4, ini I-nya 3. Oke. Jadi ini misalkan X kali I masing-masing. Kan kemarin saya bilang bahwa mol zat larut kalau dia elektrolit dikalikan I-nya masing-masing, kalau dicampurkan tambahkan dalam satu larutan gitu ya.
Nah, di sini Anda akan dapat X-nya berapa? Di sini X-nya saya dapat 2,0805 gram. Nah, ini adalah massa LCl3. Nah, soal ujian itu minimal ini. Minimal ada sampel campuran. Jadi mengindikasikan Anda mana elektrolit, pertama mana non-elektrolit, mana yang terurai sempurna, mana yang tidak. Ini untungnya asumsikannya sudah terionisasi sempurna ya. Jadi semuanya Anda sudah tahu I. Oke. Nah, kalau cari persen massa tinggal berapa massa natrium sulfat massa yang satunya dibagi dengan massa total kali massa sampel kali 100%. Jelas sampai sini. Jadi stokiometrinya jangan lupa. Ada yang mau ditanya? Belum ada, Jelas? Pak. Pak, saya ingin nanya, Pak. Belum. Ya, Pak. Kalau semakin panjang rantai karbon berarti dia semakin mudah larut kan ya, Pak? Semakin tergantung pelarutnya. Oh, tergantung pelarut Kalau juga. pelarutnya sama juga, ya linear juga, luas permukaannya kan semakin panjang, interaksinya semakin banyak. Jadi apa namanya ya mungkin saja terjadi bisa mendekati ideal. Halo? Oh, iya ya, Pak. Kalau pelarutnya juga sama-sama panjang, sama. Kalau dibandingkan gitu misalnya ada satu pendek, satu panjang itu berarti yang lebih larut yang panjang kan ya, Pak? Semakin banyak interaksinya, semakin mendekati ideal. Jadi semuanya berinteraksi gitu. Kalau semuanya berinteraksi, ya itu mendekati idealnya sangat mungkin. Apalagi kalau banyak kan kita selalu bilang kalau nonpolar dan nonpolar pasti larut. Polar dengan polar pasti ideal. Kenapa? Karena sudah semua interaksinya itu nonpolar kan interaksinya apa? London. Tinggal panjangin aja luas permukaannya. Semakin banyak luas permukaan, semakin pelarutnya juga semakin banyak. Misalnya heptan sama heksan kan cuma beda satu. Jadi kan interaksinya kan sangat mirip. Jadi kecenderungan mendekati idealnya sangat tinggi. Beda kalau misalnya air sama etanol. Air sama etanol penyimpangan negatif atau positif? Sama air sama aseton. Air sama etanol ada ikatan hidrogen. Tapi tidak semua interaksinya. Coba air etanol kan kecampur, tapi kan tidak larut sempurna. Pasti ada kayak bayang-bayang etanolnya. Jadi ada yang tidak larutnya. Karena ada sifat nonpolarnya. Kalau masih ada sifat nonpolarnya yang tidak larut dengan air, pasti dia masih delta H-nya masih negatif gitu ya. Atau ya tergantung nanti Anda hitung berapa. Atau bisa saja positif karena masih ada sifat nonpolar. Tapi kalau air sama NaCl itu pasti larut ya. Cuman karena ada interaksi yang dominan itu kemungkinan besar dia delta H-nya bukan ideal tapi delta H-nya negatif gitu ya. Tapi kalau ada interaksinya atau bahkan interaksinya kecil dan tidak banyak, itu masih delta H-nya positif. Jelas, Ginting. Jelas, Pak. Makasih, Pak. Ada lagi? Pak, jadinya kalau polar itu Jadi jangan eksak, jadi eksak. Jangan bikin pasti ini pasti itu. Jadi pikirkan dulu jumlah interaksi dan kuat lemah. Jadinya apa? kalau misalnya apa ikatannya itu sama antara pelarut sama larutan, dia itu pasti melarut gitu, Pak. Ya, larut sempurna. Kayak benzena atau heptana sama heksana tadi ya. Benzena sama heptana itu kan C6 juga kan sama C7. Iya, Pak. Ya, mirip. Jadi ya lebih kalau benzena sama heptana kan saling melarutkan. Dan nonpolar dan strukturnya interaksinya sama. Cuman bedanya benzena itu kan kompak ya. Jadi kadang kita bilang bahwa benzena sama apa yang nonpolar
itu saling melarutkan, larut sempurna. Sama Anda melarutkan air sama NaCl kan tidak ada ininya ya, tidak ada kelihatan apa namanya perbedaannya kalau dari secara visual. Jadi kalau dia larut sempurna atau terionisasi sempurna, kemungkinan besar dia mendekati ideal. Kalau antaraksinya juga hampir mirip, nah itu kemungkinan besar mendekati ideal. Nah, nanti pilih apa di ujian itu atau di kuis juga pilihannya tidak terlalu mirip-mirip interaksinya. Pasti beda. Kayak misalnya air aseton sama air asam asetat, benzena heptana, itu kan air aseton yang paling susah berinteraksi kan, dan interaksinya juga lemah. Jadi pasti penyimpangan positif di situ. Kalau ada ikatan hidrogen pasti larut, deltanya negatif. Nah, kalau mau mendekati ideal itu tadi soft love apa like di soft like itu tadi ya, di polar-polar, non-polar dengan non-polar. Jadi kalau masih ada sifat non-polarnya, kemungkinan delta H-nya masih negatif. Halo? Iya, Pak. Ada lagi? Ini Anda nanti diberikan mungkin zat pelarut sama pelarutnya dari segi strukturnya ya, dan interaksinya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3 adalah soal kesetimbangan. Di sini 0,1 mol fosgen ditempatkan dalam wadah tertutup dengan volume tetap 10 liter 397 derajat Celcius. Ada volume, ada temperatur, pasti ada cari gas ya. Nah, tekanan pastinya. Tentukan tekanan masing-masing gas, dan di sini tekanan totalnya diketahui. Nah, biasanya tekanan total yang dicari, sekarang tekanan totalnya diketahui. Nah, ini bisa juga variasi soalnya. Jadi Anda cari dulu tekanan awalnya. Di tekanan awalnya PVNRT ada dapat 0,51 atm. Itulah tekanan awal pada COCl2. Ya. Oke. Nah, di sini Q-nya pasti 0 kan, karena tidak diketahui, ya pasti lebih kecil dari K kan. Yang pasti ini plus X, ini min X. Ini 0,51 min X, ini plus X. Anda punya persamaan untuk menentukan tekanan total. Tekanan total itu kan penjumlahan dari semua hasil yang di equilibrium atau hasil yang disisa kalau di kinetika. Ya. Anda cari dapat X-nya. X-nya itu adalah tekanan pada CO dan Cl2. Anda bisa cari tekanan CO Cl2-nya kan? 0,193. 0,51 dikurangi 0,317. Kemudian dicari Kp-nya. Kp-nya tinggal konsentrasi produk bagi konsentrasi reaktan. Kemudian cari Kc-nya, pangkat min delta N. Delta N-nya berapa? 2 kurang 1 untuk fasa gas. Jadi Kc-nya 0,01. Sederhana sebenarnya, kalau Anda sudah ngerti konsepnya. Tentukan arah pergeseran kesetimbangan reaksi jika ditambahkan gas helium. Gas inert hanya mempengaruhi volume wadah, sehingga tidak menggeser kesetimbangan dan mempengaruhi nilai K. Oke? Kenapa, Pak? Boleh diulang nggak, Pak? Apanya? Kenapa nggak mempengaruhi? Ya, karena dia hanya mempengaruhi volume wadah, volume kontainernya dari sistem. Jadi tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Kan sudah saya ajarkan ini pergeseran kesetimbangan tugas inert. Jadi tidak mempengaruhi pergeseran dan juga tidak mempengaruhi nilai K. Kalau katalis biasanya mempengaruhi nggak? Nggak kan? Katalis juga enggak. Jadi yang enggak itu ke penambahan katalis dan penambahan gas inert. Beda sama volumenya dinaikkan atau tekanannya diturunkan, tetap yang berpengaruh dengan kalau volume dinaikkan atau tekanan diturunkan berarti kan mempengaruhi sistem yang ada di dalam gas sini. Tapi kalau gas inert dia tidak mempengaruhi sistem ini. Kenapa? Karena dia tidak berinteraksinya tidak ada dengan senyawa yang ada di dalam sistem atau sistem
spesial ada dalam sistem. Jadi kalau dia ditambahkan ya dia kayak tidak bercampur gitu dalam sistem. Dia hanya mempengaruhi atau dia cuma memenuhi wadah saja. Sehingga tidak mempengaruhi sistem pergeseran kesetimbangan. Halo? Iya, Pak. Kemarin kan yang mempengaruhi pergeseran itu apa? Konsentrasi, tekanan, volume, kemudian temperatur. Katalis sama gas inert enggak? Gitu. Kemudian yang mempengaruhi nilai K hanya temperatur. Ada yang mau ditanya lagi? Oke, kalau tidak ada, lanjut ke soal keempat. Nah, di sini ada reaksi. Nah, saya bilang kan biasanya kalau ada soal-soal begini, ini 3 senyawanya ya reaksinya. Jarang kalau 2. Kalau 2 biasanya ujian perbaikan. Tapi kalau yang 3 ini, kalau ada soal tipe soalnya seperti untuk menentukan hukum lajunya, biasanya 3 variasi konsentrasinya dengan laju awal. Nah, ini diketahui seperti ini. Diketahui hukum lajunya seperti ini, rumus empirisnya, hukum lajunya. Kemudian Anda cari ordernya dulu kan. Ya sama kayak SMA ya, cari konsentrasi yang sama. Anda dapat order totalnya 4. Di sini order BR 3-1, order BR -1, order H plusnya 2. Nah, kalau soal yang seperti ini, order total tuh bisa lebih dari 1, bisa lebih dari 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, tergantung reaksi. Nah, yang kemarin yang dibatasi Anda mencari order 0, 1, 2 itu antara konsentrasi masing-masing ini terhadap waktu. Ngerti? Yang kemarin ya order 0, order 1, order 2 itu masing-masing ini. Reaksi ini punya order kan? Nah, masing-masing itu ordernya bisa 0, bisa 1, bisa 2. Itu saja dibatasi. Tapi kalau order total dalam suatu reaksi, ya penjumlahannya kan. Nggak harus 0, nggak harus 1, nggak harus 2. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Ngerti sampai sini? Itu yang kalau Anda cari konsentrasi terhadap waktu itu kan yang lone. Sama integralnya lone terhadap konsentrasi, seperkonsentrasi, atau konsentrasi terhadap waktu. Nah, itu Anda cari menggunakan kurva regresi linier ya. Nah, terus tentukan laju beserta satuannya untuk reaksi pada temperatur 25 derajat Celcius ini. Ya, Anda ambil aja salah satunya, salah satu contohnya Anda masukkan, Anda dapat K-nya. Karena K-nya itu akan sama. Nah, tinggal masukin aja ini molar per second, ini molar, molar, molar. Anda dapat molar pangkat min 3 ya. Second pangkat min 1. Benar, satuannya. Satuan K itu harus dilihat ya, apalagi kalau order totalnya itu bukan order 1, order 2, atau order 0. Satuan K-nya pasti berbeda. Jadi kadang Anda dikasih nilai K dan satuan di pilihan itu. Di pilihan nanti di kuis. Kadang salah, benar angkanya nilainya tapi satuannya salah ya, jadi Anda harus pikirkan. Kemudian di sini, berdasarkan hukum laju di atas, tentukan laju pembentukan spesi BR2. Nah, ini kan dikasih tahu bahwa lajunya adalah laju untuk BRO3 minus. Kalau laju BR2, berarti 3 kalinya kan BR2 yang ada di sini. Jadi, Anda masukkan konsentrasinya, kemudian Anda kali 3. Nah, itu adalah laju pembentukan spesi BR. Karena Anda dapat ini adalah laju BRO3. Ada yang mau ditanya? Yang C itu dikali 3 karena yang hukum laju di soalnya itu pakai laju dekomposisi ya, Pak? Ya, kalau ini kan apa namanya? Anda dapat kan kalau kan ini sama dengan sepertiga BR2 kan? Iya, Pak. Mana ya? Oh, ini. Sepertiga BR2 ya kan kali 3. Biar BR. Jadi 3 kali BRO3 minus. Yang kemarin tuh seper dari koefisien. Iya, Pak. Berarti Nah, itu kan Pak tergantung hukum laju yang diketahuinya itu. iya, hukum lajunya udah dikasih tahu kan, ini cuma ordernya aja Anda cari, sudah dapat order, masukin.
Kan hukum laju sama dengan laju masing-masing spesi kan. Iya, Pak. Di V ini adalah V di BrO3 minus, V di Br minus, V di H plus, V di Br2 Anda bisa cari. Super koefisien. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, lanjut ke sini. Lalu tentukan energi aktivasi. Kalau tentukan energi aktivasi ya tinggal ln K1 per K2 ya per R seperti 2 seperti 1 ya. Ini variasinya biasanya lajunya 5 kalinya lebih cepat dari sebelumnya misalnya, atau temperaturnya menurun 5 derajat. Kalau temperatur 20 derajat menurun 5 derajat berarti temperatur T2-nya adalah 15 derajat gitu ya. Jadi bisa seperti itu dipahami, diberikan. Ini saya kasih soal tambahan. Ini soal tahun lalu. Ujian tahun lalu. Diketahui suatu tahapan reaksi berikut. Tentukan reaksi totalnya. Ini ya. Yang A benar reaksi totalnya seperti itu. Halo. Kayaknya tidak ada dua ya Pak. Tidak dua. Hah? Kayaknya tidak dua. Ini C. C-nya Dua, Pak. Kayaknya 2 ya. Oke. iya, Pak. Ya, lupa saya. Jadi ini 2C ya. Ini saya ganti. Tolong dikoreksi ya, ini 2C. Apalagi KP-nya benar. Kalau Anda cari, ini kan KP1 sama KP2, Anda dapat KP yang baru kan? KP yang baru sebenarnya Anda dapat adalah tekanan CO2 ya. Halo? Iya, Pak. Jadi sebenarnya KP totalnya itu adalah PCO2 kan? Iya. Ya, berarti dapat PCO2 Anda bisa cari KP2 kan? Jadi mundur gitu. Karena KP yang didapatkan dari reaksi total hanya tekanan si CO. Sorry, tekanan CO ya, bukan CO2. Tekanan si CO. KP1 Anda dapat tekanan si CO2 kan? Iya, Pak. Ya. KP total Anda dapat tekanan si CO. Bisa dapat KP2 dari situ kan? Tekanan CO Anda dapat dari KP dari reaksi total, tekanan CO2 Anda dapat dari KP1. Nah, ini seninya di ujian tuh. Yang biasanya Anda mengalihkan terus dapat KP, terus Anda lihat dulu konsepnya ini. Ternyata dari KP itu bisa cari tekanan parsial kan? Kalau dia semuanya solid, ini tinggal gas. Dan bisa menghitung KP yang lain. Nah, itu seni yang membahas soal ini bagus. Kalau menurut saya soal ini bagus. Kadang mengecoh mahasiswa. Yang dia biasanya hafal perkalian KP1 kali KP2 sama dengan KP, ternyata, oh ini KP2 ya, sorry ya. KP2 ya. Nanti saya koreksi, berarti ini 2, kurang 2 semuanya. Ini kurang 2, benar ya. Jadi KP2-nya 0,9271. Benar ya? Betul, Pak. Jadi bisa soalnya seperti ini. Ini soalnya mengecoh. Kalau nggak tahu konsepnya. Tentukan arah pergeseran kesetimbangan reaksi total jika ke dalam sistem kesetimbangan ditambahkan gas argon. Gas argon, gas mulia, gas inert tidak berpengaruh ya pergeseran. Gas CO. CO saya tambahkan, bergeser kemana? Dikeluarkan ya. Kalau dikeluarkan berarti berkurang ya. Kalau dia berkurang CO-nya berarti ke kanan kan? Bahkan dikeluarkan, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya kan? Bukannya Kan dikeluarkan. bergeser ke Gas CO yang terbentuk dikeluarkan. Berkurang kan CO-nya? Kalau Iya, CO-nya Pak. berkurang berarti bergeser ke kanan. Ya. Kan dipakai atau dibocor lah istilahnya. Kan saat yang terjadi di dalam wadah itu kan
sudah menjadi produk. Nah, produk itu dikeluarkan gasnya. Ya pasti CO-nya akan berkurang, bergesernya ke produk. Ngerti? Bukannya bergeser ke reaktan ya, Pak? Kalau bergeser ke reaktan, CO-nya ditambah. Ayo coba Oh iya, cek Pak. Oh lagi ya, Pak. ya. Kalau konsentrasi produk atau reaktan konsentrasi produk ditambah, dia akan bergeser ke reaktan. Konsentrasi reaktan ditambah, dia bergeser ke produk. Kalau dikurangi, dia kasih ke yang pokoknya dia kasih yang kurang aja ya. Ini kan berarti gas CO-nya berkurang. Kemudian temperatur dinaikkan dari 880 derajat Celcius menjadi 1000 derajat Celcius. Ini itu semua kan endoterm. iya. Semuanya endoterm, reaksinya endoterm. Endoterm kan Karena temperaturnya tinggi di reaktan kan? Iya, Pak. Ya, kalau temperaturnya dinaikkan, dia akan bergeser ke produk. Dia kasih ke yang kurang. Kurang yang di produk. Temperaturnya produk. Dia bergeser ke produk. Benar ya? Betul, Pak. Ya. Nah, ini juga bagus soalnya. Ke dalam wadah ditambahkan karbon. Ya, tidak mengalami pergeseran. Kenapa? Karena solid liquid tidak mempengaruhi kesetimbangan. Iya. Iya. Jadi hati-hati, lihat lagi fasanya. Fasa yang ditambahkan gas atau aqueous atau solid atau liquid. Kalau solid liquid yang ditambahkan tidak berpengaruh. Ngerti? Karena ini konsepnya adalah kesetimbangan. Ada yang mau ditanya? Ya, ini tolong nanti diganti. Ini 2C, ini KP. Nanti saya kirim lagi lah di tips ya. Ini KP2. KP-nya pasti bukan ini ya. KP-nya tekanan si CO berapa. Jadi pasti harus cari dulu dari sini. Bapak, Ya, kalau yang mekanisme reaksi yang steady state itu bakalan muncul nggak, Pak? nggak tahu saya. Saya bukan tim soal kinetika. Ya. Tapi kalau di slide-nya Pak Rukman itu nggak ada steady state ya. Ini cuma Oh, iya. kesetimbangan aja. Jadi kemungkinan sih untuk steady state sudah dikasih. Kalau lihat soal tahun lalu ya, ini ada soal tahun lalu seperti ini. Itu dikasih kondisi hukum laju yang diusulkan dalam kondisi steady state. Jadi ada K1, ada K2, K3 dan K4-nya gitu ya. Tapi hanya menentukan nilai nilai satuannya, satuan tetapan lajunya. Jadi ini dianggap molar, konsentrasi semua dianggap molar, cari K-nya, bisa cari tetapan lajunya dari hasil steady state. Tapi kalau penurunan, saya kasih saja. Kenapa? Karena bisa saja keluar, bisa saja enggak. Karena hampir mirip dengan kesetimbangan kan, cuman K-nya lebih detail kan ya. Karena mempengaruhi semua tahap yang dilalui oleh zat antara. Kalau kesetimbangan kan gampang ya, jadi tinggal lihat yang sebelum lambat, dia kesetimbangan, itu aja disubstitusi semua kan, dari kesetimbangan V1 sampai V-1. Nah, kalau steady state kan harus semuanya dimasukkan hukum lajunya ya, dicampurkan hukum lajunya dari tahap 1, tahap 2, tahap 3 yang untuk mencari laju di zat antara kan ya, spesi pada zat antara. Jadi kalau menurut saya keluar atau tidak, ya Anda harus siap menurunkannya. Tapi 2 tahun terakhir ini, kalau saya lihat kebanyakan untuk hasil steady state, biasanya nggak ada, cuman
untuk nentuin satuan saja. Atau mengusulkan mekanisme mana, ada 2 mekanisme, misalnya ada pilih mana yang dekati dari yang diminta, hukum laju yang diminta. Seperti itu. Ya kalau keluar ya Anda harus siap aja menurunkan. Tapi kan sudah tahu konsepnya kan. Ya ciri-cirinya pasti penentu lajunya ada zat antara. Zat antaranya harus diakumulasikan dari yang hukum lajunya dari tiap tahap tersebut kan ya. Ya seperti ini kan. Ini kan kalau laju di BRO 3 minus per DT kan atau V dari BRO 3 kan. Kalau Anda mau cari laju dari BRO 3 kan jadi minus hukum lajunya kan. Halo? Ya, Pak. Ya, kalau laju di BR2 kan baru hukum lajunya positif. Seperti itu. Tergantung nanti spesies zat antaranya di reaktan atau di produk. Kalau di produk positif hukum lajunya, kalau dia di reaktan negatif dari hukum lajunya. Terus ditambah-tambahkan sama dengan 0 kan. Terus nanti Anda substitusi dari yang diminta. Oke, sekarang kita lihat Bapak, apa lagi? yang KP2 tadi, kan itu tinggal untuk P0 dari CO2, terus nanti dikaliin 2 buat si 2CO-nya kan, Pak? 2 kali 2. Buat nyari Angkat. P0-nya dulu. Kan cari ini KP-nya kamu dapat PCO2. Iya, Pak. Terus kamu nanti dapat ini KP-nya ini adalah KP tekanannya si CO2 ya. CO2 dikali 2 bukan, Pak? Tekanannya CO kuadrat. Bukannya nyari P0-nya dulu, Pak? P0. P0 si CO, P si CO-nya doang, jadi Iya, belum PCO, ke Anda KP. dapat Anda dapat PCO, Anda dapat PCO2 dari sini, Anda dapat KP-nya kan. Itu ada yang kurang ya infonya di situ. Saya lihat. Saya lihat soal aslinya ya. Jadi sebenarnya PCO-nya itu kan Anda dapat dari KP total kan? Iya, Pak, dapat PCO2 dari KP yang 1 kan. Terus itu baru kan, tapi kan itu baru si CO2, Iya, Pak. ada yang kurang ya soalnya. Ya, KP, Pak, dari tadi dicari nggak ada, Pak. KP totalnya ya nggak diketahui ya. Ya, Pak. Iya, Pak, makanya bingung. Oke. Nah ini. Iya betul. Jadi KP totalnya tidak diketahui, jadi harus dicari. Saya buka dulu soal aslinya ya. Jadi harus diketahui KP totalnya ya. KP totalnya adalah tekanan si CO. Dari dapat tekanan CO, Anda bisa cari KP2-nya. Nanti ada info yang kurang. Nah, sembari saya lagi di loading untuk membukanya, ada yang mau ditanya lagi? Anda belum punya soal tahun lalu ya? Belum, Pak. Belum ada dosen yang ini ya, memberikan ke kelas-kelas lain lah ya. Oke. KP satunya 0,0422. Terus oh ya ya ya, saya lupa ini. Ini ada tekanan total. Jadi bukan KP yang ditanya. Jadi PCO2 ditambah PCO sama dengan 0,24 atm. Ya. Jadi ada tekanan total PCO ditambah PCO2
sama dengan 0,24 atm. Wah, saya nggak bisa nulis di sini ya. Beda device. Ya, jadi ada tekanan total. Setelah keseimbangan tercapai, diperoleh tekanan total dalam wadah. P total sama dengan PCO2 ditambah PCO. Sama dengan 0,24 atm. Nanti Anda dapat PCO-nya ya. Iya, Pak. PCO-nya berapa? 0,1978. Ya, 0,1978. Terus dapat KP2-nya. Jadi soalnya sebenarnya setelah kesetimbangan tercapai diperoleh tekanan total dalam wadah dengan adanya P total tambah PCO2 dan PCO. Jadi reaksi semua ini ada di sini kan, dan yang ada gas itu kan ada CO2, ada CO kan. Jadi tekanan total CO2 dan CO adalah 0,24 atm. Nah, di sini Anda namanya cari. Tapi sebenarnya ini SrCO3, ini C-nya udah 2 ya. Oh iya ya, ini nggak ada C ini di sini. Ini nggak ada C. Ini C-nya hilang. Oke, Kenapa nanti bisa saya hilang, Pak? nggak, di reaksinya saya salah. Ini reaksi pertama C-nya nggak ada. C ini, C yang tahap 1 nggak. Oke, nanti saya rubah dah. Ini jadi koreksinya ini C di tahap 1 nggak ada. Jadi reaksi totalnya adalah SrCO3 jadi SRO dan CO plus C ya. Jadi C-nya 1 benar. Jadi ini udah setara kan, C-nya 2, O-nya 3, SR-nya 1 kan ya? Iya, Pak. Iya, berarti C yang ini yang nggak ada sebenarnya. Ya. C-nya ini nggak ada, kemudian tekanan totalnya adalah 0,24 atm, yang dimana tekanan CO2 ditambah dengan CO, Anda dapat tekanan CO-nya, dan bisa cari Kp2-nya. Kp totalnya juga sama kan, tekanan CO2 kuadrat kan? Tekanan Tapi CO. itu 2 CO, Pak. Hah? Kalau C doang, nanti C-nya kurang, nggak setimbang. Enggak, C ini nggak ada, C yang ini. Kalau C Oh ini, iya, Pak. Oh iya, Pak. kalau C ini nggak, C ini nggak ada, jadi bukan 2C. Ya. Karena ini udah setara ini kan. C-nya udah 2, O-nya 3, S-nya 1. Nanti ya. Oke, nanti saya upload lagi setelah kuliah. Jadi ini C-nya nggak ada, ini P totalnya 0,24 atm, ya. Udah itu aja. Ada yang mau tanya? Untuk soal latihan kuis kemarin, ada yang masalah nggak? Halo? Ada masalah? Udah bisa kejawab sama kelompoknya masing-masing ya? Halo? Ini belum saya buat jawabannya, mari kita buat jawaban masing-masing, sendiri-sendiri. Ini saya kasih soal-soal konsep. Hitung massa molarnya. Gimana? Dari delta TB kan? Iya, Pak. Nah, di sini nanti dapatnya delta TB berarti Anda dapat delta TB-nya berapa? Ini TB pelarut, ini TB eh, oh ini TB larutan, ini TB pelarut ya.
Nanti Anda dapat molnya itu berapa? 5,5 gram per mr dibagi 0,045 kilogram kali 2,53. Delta TB-nya berapa? 1,93. 1,84. Oh, udah beda. Tinggal dikurangi aja. Iya, Pak. 1,94. 1,84. 1,84. Oh, 84. Udah, ya Anda dapat MR-nya kan? Dapat. Rumus empiris bisa dicari berapa? Ini berapa ini? 14 ya. Nanti Anda dapat CXHYN. Nanti Anda bisa dapat rumus molekul kan? MR ada, rumus empiris ada. MR-nya rumus empiris ada. Jadi N-nya berapa? Yo, coba cari. Nanti ini Anda dapat molnya bagi mol terkecil, jangan lupa. Benar ya? Terus nanti Anda dapat tekanan uap XP kali P0. Nah, masanya kan ada semua nih. Molnya bisa dicari kalau MR-nya sudah didapat. Massa molar benzen, benzena itu C6H6 ya. MR-nya belum nggak diketahui. MR-nya berapa? Saya yakin soal ini keluar. Bukan keluar pas plek gitu ya. Artinya ciri apa mencari rumus molekul, massa molar, rumus empiris itu pasti ada. Karena setiap ujian, setiap kuis ada. Kecuali kalau mau timnya nggak mau keluarin. Ini MR-nya 78 nih. Bisa Anda cari, saya udah kasih kisi-kisinya seperti ini. Rumus empirisnya berapa? C3H2N, Pak. C3H2N. Iya, C3H2. Oke. Ya, jadi ini tidak 1A ya jadinya. Anda harus sudah bisa lagi cari rumus empiris. Nah, setelah itu MR-nya berapa? MR itu 168, Pak. sama 168? Sama, Pak. Sama, Pak. Oke, pintar. 168. Ya udah, berapa tuh? 14 tambah 36 tambah 2. 52. 52 N sama 168 ya. N-nya hingga. Benar.
Gini, Iya, Pak. Iya, Pak. C9, H6, N3. Oke. Nah, sekarang C. Nggak ada yang salah ya. Koreksi kalau ada yang salah. Yang C. 45 bagi 78 per 45 per 78 tambah 5,5 per 168. Kali 5,1. ya berapa? 89,99. Oke. Nomor 2. Nomor 2 mah. Nomor 2-nya pakai itu ya. K1 per K2 sama dengan EA per R per T2 min 1 per T1. Ya, ini juga pasti akan ada ya. Ini ordernya order 1. Ini juga order 1. Ini K1, K2. Cari T-nya. Cari T2-nya. Nah, biasanya cari EA, sekarang cari. Dan biasa juga cari K-nya, sekarang cari T-nya. Ya, dalam Kelvin. Hati-hati. Ini kilojoule. R-nya joule. Jadi Anda rubah dulu kilojoule ke joule ya, biar bisa saling menghilangkan. Nah, ya. Pengen hitung aja, tapi satuan nggak dilihat. Nah, ini konsep nih. Nomor 3, 4, 5. Ini konsep semua. Nomor 2 bisa ya. Tinggal cari ini. Matematik saja. K1-nya adalah 4,6. K2-nya 8,8. T1-nya 350 tambah 273. Kemudian EA-nya Anda dapat 10.000, 10.400 ya. Ya, rubah ke joule. Kemudian R-nya 8,314. Oke, nomor 3. Apakah katalis ikut bereaksi Ikut, Pak. dalam mekanisme reaksi? Ikut, Ikut Pak. ya. Jadi ikut Kembali terbentuk. bereaksi, tapi dihasilkan kembali di produk. Itu jawaban. Iya, ikut. Dan dihasilkan kembali di produknya. Jadi dia bukan kayak zat antara, dia bereaksi terus hilang, apa dihasilkan terus bereaksi lagi hilang. Ya, bukan. Kemudian gas CO2 di dalam air dapat menghasilkan ion karbonat dan asam. Perkirakan apakah yang terjadi pada titik beku air yang diinjeksikan dengan gas CO2. Titik bekunya akan turun, tetap, atau naik. Turun, Pak. Hah? Turun, Pak. Itu turun kan? Kenapa? Hmm. Karena ada penambahan zat telarut kan di situ. Iya. Zat telarutnya adalah gas CO2. Gas CO2 bereaksi dalam air, jadi CO3 minus dan asam. Ya, artinya kan gas CO2 ini kelarutan gasnya ini sebagai zat telarut.
Ya kalau titik beku kan akan semakin turun kan, semakin banyak jumlah zat larutnya. Beda kalau MR-nya kayak polimer kemarin ya, MR-nya besar, zatnya masanya kecil. Nah itu nggak akan berpengaruh terhadap, karena jumlahnya sangat kecil, nggak akan berpengaruh atau mungkin cenderung tetap titik bekunya. Karena penambahan zat larutnya sedikit sekali. Gitu ya. Apakah perubahan laju reaksi dari waktu ke waktu dapat diikuti dengan melakukan pada tekanan total? Jadi maksudnya dengan menghitung ya, tekanan total sistem. Perubahan laju reaksi dari waktu ke waktu dapat diikuti dengan melakukan ini soalnya dengan menghitung tekanan total sistem, maksudnya gitu ya. Ngerti? Apakah bisa? Perubahan lajunya kita bisa lihat dari waktu ke waktu? Ya bisa, Pak. Bisa, kayak nomor 7 ini. Nomor 7 kan kita bisa mengetahui berapa total yang sisa, berapa yang bereaksi kan? Jadi yang ada mula-mula bereaksi sisa. Nah ini kan sisa ini kalau dia dalam tugas tekanan total. Ini apakah perubahan laju reaksi dari waktu dapat diikuti dengan pada tekanan total sistemnya? Ya bisa. Alasannya ya untuk menentukan berapa tekanan yang ada di awal yang bereaksi, yang semula-mula bereaksi, sama yang terbentuk pada waktu tertentu. Benar kan? Ya kalau ini kan pasti tekanan total adalah tekanan si C2H4 kan. Di sini 2,4 atm. Nah, di sini aja lah. C2F4 menjadi C4F8. Ya kalau Anda disuruh ngisi-ngisi begini, Anda buat mula-mula bereaksi sisa. Ya, awalnya adalah 2,4. Oke. Berarti sisanya kita misalkan X. Ini min X. 2, sorry. 2X di 2,4 min 2X plus X kan. Jadi P totalnya adalah 2,4 plus X. Nah, P total ini ada Bukannya min X, Pak. mana? Min X, Pak. Oh iya, Min sorry, X. min X. Nih, 2,4 min X. Nah, di sini Anda dapat X-nya kan. Nah, X-nya itu ini kan jadinya 2,4 min 2X ya. Nah, di sini aja lah. Sorry. Ini 2,4 min 2X. Anda dapat X-nya kan? Dari Anda dapat X-nya, Anda bisa cari PC2F4 saat bersisa. Di sini berapa? Dari formulasi ini kan. Ini PC2F4. Jadi Anda bisa cari ini masing-masing dari P totalnya. Dari P total yang berbeda. Jadi ini adalah P totalnya. Ini adalah PC2F4. Formulanya. Bisa kan? Bisa, Pak. Lengkapi. Makanya pertanyaan yang ada lengkapi dulu. Lengkapinya seperti ini. Cari formulanya. Tentukan nilai tetapan laju. Waduh, kalau ini mah harus cari dulu seperkonsentrasi kah, linier yang mana. Atau loan-nya kah terhadap T. Apakah dia orde 2 atau orde 1 atau orde 0. Nah,
Ya, Anda masukkan nanti ini di Excel seperkonsentrasi atau lonkan atau ya konsentrasi terhadap T-nya, atau kalau nggak pakai Excel ya pakai kalkulator, ambil 2 titik, masukkan ke persamaan integral masing-masing, mana yang nilai K-nya hampir mirip atau hampir tetap gitu ya. Nah, itu Anda bisa dapatkan. K-nya pasti sama. Ya. Nah, Anda dapat ordernya, satuannya ya tinggal kalau order 0 M per S, kalau order 1 1/per S, kalau order 2 1/per M S. Yang mana? Ya, nanti Anda cari. Nah, kalau yang C, hitung waktu yang diperlukan agar tekanan gas berkurang dari 1,2 atm menjadi 0,5, 0,6. Berarti ini P0, ini P sisa. Ya, berarti Anda cari K-nya ada, ya tergantung dia nanti order berapa, masuk ke persamaan integral order berapa ya. Anda bisa cari T-nya. Ngerti sampai sini? Nah, ada soal kemarin itu yang latihan soal quiz, cari berapa laju di produk ya. Lajunya HNO3 kalau nggak salah itu. Konsentrasi HNO3. Jadi kalau cari konsentrasi atau tekanan di produk selama berapa ATM, selama berapa, misalnya ini aja, ini sama aja soal dengan soal nomor 15. Contoh misalnya, berapa tekanan C4F8 pada kondisi ini? Berapa tekanan C4F8 pada kondisi ini? Kan yang dicari konsentrasi produk. Berarti atau kalau tekanan di produk kan. Kalau cari tekanan di produk atau konsentrasi yang ada di produk, diketahui awal dan sisa dari reaktan berapa, tinggal dikurangi kan. P0 kurangi P sisa. Karena P0 kurang P sisa adalah yang bereaksi. Benar nggak? Bereaksi pasti jadi produk kan? Halo? Jadi PC4F8-nya adalah 0,8. 0,6. Tapi benar ya? Jadi sama aja yang bereaksi berapa kan? Yang bereaksi menjadi produk. Nanti sampai sini. Halo? Halo? Bingung? Ya, tinggalkan yang sisa. Ini kan yang Anda cari kan kalau lon AT per anol min KT misalnya dia order 1. Anol itu adalah apa? Kondisi awal kan? Konsentrasi awal atau tekanan awal. AT-nya yang sisa. Berarti yang bereaksi atau yang meluruh atau yang apa itu kan menghasilkan produk kan. Halo? Pada T tertentu. Pada T tertentu. Nah, kalau dalam kasus ini, kalau kasus yang di atas ya, Anda bisa cari berapa waktu berapa itu adalah X-nya kan. Tergantung P totalnya berapa. Kalau P totalnya berapa Anda dapat X-nya. Kalau kasus ini ya. Cuman kalau yang soal 15 nomor 15 kemarin itu tinggal Anda kurangi P0 kurang P sisanya. Itu Anda dapat tekanan konsentrasi yang ada di produknya. Ada yang mau nanya? Nah, sekarang nomor 6. Nomor 6 kayaknya familiar nih reaksinya. Ada di slide ya? Halo?
Ya, Pak, ada. Iya, Ada ya? Bapak. Oh, bisa lah ya. Tuliskan reaksi total untuk reaksi dan hukum lajunya. Anda turunkan dengan persamaan mau cara setimbangan steady state. Kemudian tuliskan zat antara. Nah, kalau zat antara mana? Oh, N2O N2O. dan N2O2. Itu. Ya. Jawab semua ya. Jadi ini Anda mau pakai persamaan integral orde 1, orde 0, atau orde 2. Tergantung Anda dapat yang linear yang mana. Kalau orde 1 gimana? Ln P0 per PT sama dengan KT ya. Orde 2. Jangan lupa waktu paruh juga diketahui ya. Kalau waktu paruh eh, radionuklir atau peluruhan itu semua orde 1 ya berjalannya. Jadi Anda nggak usah pikir orde berapa kalau ada nanti isotop meluruh menjadi apa. Reaksi peluruhan, reaksi inti semua itu adalah orde 1. Untuk mencari umur-umur batuan, fosil itu semua orde 1. Sama itu ya. Ini orde 0, orde 1, dan orde 2. Ada yang mau ditanya? Bapak, Ya. di soal yang latihan kuis kemarin, Pak, yang nomor 14, bukan 14, nomor 13-nya Pak masih bingung. Hah? Nomor? 13 di latihan soal kuis kemarin. Oh. Saya buka dulu ya. Itu masih ada waktu nih. Ada yang mau ditanya nggak? Mana? Iya, Ini saya nomor download. 13. Saya download aja lah. Ntar. Nggak bisa ditulis kalau di situ. Kenapa? Mau nanyanya kenapa? Jadi soal saya sudah saya banyak kasih ya. Sudah saya dari soal kita latihan soal udah di slide banyak juga gitu ya. Ini juga banyak yang saya kasih. Saya itu kalau kadang begadang malam-malam saya kasih bikin soal. Ternyata namanya juga malam-malam ya pasti tidur ada info yang kurang. Apa aja yang belum sempurna hasilnya. Mana? Itu Pak lebih ke analisis soalnya masih agak ragu gitu. Jadi kemarin sempat salah-salah gitu. Ya, ini kemarin juga soalnya saya anulir ya jadinya. Jadi tadi saya udah sampaikan kemarin siapa yang nanya ya waktu itu. Jadi soalnya saya anulir, jadi poinnya semua nilainya 6. 15 kali 6, 94 kan. Cuma nomor 14 sama 15 jadi 8 tambah 4 poin. Jadi biar 100 ya. Jadi Anda kemarin saya anulir lagi, saya rilis lagi. Coba dilihat di email ada rilis lagi yang terbaru nilainya ya. Oke, karena kemarin tuh reaksinya nggak ada. Jadi bisa aja pakai reaksinya NOCl, NO sama setengah Cl2. Kan. Jadi reaksi kesetimbangan tuh kalau nggak reaksinya itu harus ada. Ya. Jadi 2 NOCl gas menjadi apa nih? 2 NO gas tambah Cl2 gas.
Sebanyak 1 mol NaCl ditempatkan dalam wadah volumenya 2 liter. Ya. Kamu mau pakai mol dulu boleh. Nanti tinggal dibagi volume ya. Ini 1 mol. Dan tanyanya apa? Tanyanya adalah Kc kan? Sini sudah ada. Ini berapa? 2 kalinya kan? 0,112. 0,112. 12. Jadi ya Anda lihat itu mana yang dalam ditimbang, mana yang awal. Ini maksud soal ini itu Anda latihan ICE lah. Kalau awal berapa, yang setimbang diketahui berapa. Itu latihan di sini. Jadi Anda harus pahami mana yang ditimbang, mana yang di awal kondisinya ya. Jadi ini minus 0,112. Benar? Nah, terus ini jadinya 0,88. 888. Nah, di sini kan Anda bisa cari Kc. Tinggal bagi molnya, volumenya. Di 0,056 dibagi 2. Soal-soal yang saya selama ini kasih itu soal standar ya. Baik di ujian reguler maupun ujian perbaikan. Jadi, tapi kalau yang soal ini soal-soal saya ambil dari ujian perbaikan. Jadi lebih mudah. Berapa Kc-nya? Ah? Iya, Pak, yang A. Ya. Jadi sebenarnya mainannya di sini ya. ICE. Beda sama yang tadi yang soal bagian 2. Bagian 2 harus ubah tekanan ppn RT, kemudian baru Anda masukkan pakai tekanan. Jadi yang main di ICE ini bisa molar, bisa mol, tapi nanti dibagi volume ya. Bisa tekanan. Kan tabel konsentrasi. Nanti kamu bisa cari Kp-nya, Kc RT pangkat delta N. Delta N-nya berapa? 1 ya. Halo? Iya. Hah? Iya, Delta tadi N-nya 1. satu. Perubahan entropinya kira-kira positif negatif. Kalau masuk ke termodinamika, soalnya bisa campur ke situ. Perubahan entropinya positif, ya kan? Ya. Karena yang dihasilkan lebih banyak daripada yang dikonsumsi ya guys. Bisa masuk ke situ. Ini kalau ada delta H-nya semakin senang saya bisa masuk ke delta S. Ya. Jadi erat sekali memang kaitannya termodinamika sama kesetimbangan nanti sama elektrokimia ya. Yang kita akan belajar. Jadi bisa satu soal itu bisa 4 bab ditanya. Jadi kalau di sini bisa nyambung molaritasnya masuk ke tekanan osmosis. Bisa kan? Tekanan osmosis gimana? MRT kan? Molaritas. Molaritas pasti erat kaitannya dengan kesetimbangan. Benar nggak? Halo? Kemudian bisa juga masuk ke ya delta TB, delta TF kan kalau cari molaritas. Bisa juga. Ini saya kembangin ke sana gitu ya. Kinetika, hukum lajunya. Bisa? Ya. Kemudian tadi laju awalnya berapa? Konsentrasi awalnya ada. Bisa dicari laju di NaCl berapa, laju di NO berapa, laju di Cl berapa. Hukum lajunya ada. Bisa masuk ke sana. Tapi harus dari eksperimen ya, di ordernya berapa.
Bisa masuk ke termodinamika tadi, cari delta S-nya. Ya data delta S apa? Entropinya harus ada ya. Hanya juga harus ada. Bisa cari spontan atau tidak. Kalau ini kita sudah indikasikan delta S-nya adalah positif. Tinggal cari delta H-nya kan. Nanti ada hubungan H plus sama N min. Jadi bisa jadi 4 bab. Satu soalnya bisa saya ulik jadi 4 bab. Jadi Anda nanti di ujian itu jangan cuman kesetimbangan tok. Termodinamika tok soalnya. Jadi bisa saja apalagi ini pandemi dan daring nyambungnya bisa ke multi konsep gitu ya. Nah, itu level 4 multi konsep. Ada lagi yang mau ditanya? Nomor 15, Pak. Nah, ini yang tadi. Ini yang saya bilang. Ini Anda tahu kan orde 1. Berarti ln H0 per AT Ada berarti. sama dengan KT. K-nya dapat, Kak. Jadi ln 0,3 molar per AT sama dengan KT-nya berapa? 2 jam ya? K-nya berapa? 1,8 Yang ini ya, 1,8 kali 10 kali pangkat 10 pangkat min 4, Pak. Mana? yang K1. K1. Oh, ini lambat ya? Iya, Pak. Iya, yang Ini lambat, Pak. penentu laju. Ya, rubah dulu jam ke second. 2.700. 7.200. 7.200. Hah? 7.200. Terus ini berapa dapatnya berapa AT-nya? 0,082. 0,082. 0,082. Oh, saya belum dirubah ke second, Pak. Masih jam. Nggak ketemu. Iya. Hah? Sudah rubah ke second? Belum dirubah ke second, makanya nggak ketemu. Ya itu ya. Mau dicari sampai pusing pun nggak ketemu. Jadi ini second harus sama secondnya harus habis. Nanti 1 jam 3.600 second kan? Ya udah. Ini second pangkat min 1 kan, seper second. Ini secondnya habis. Nanti dapat AT-nya. Ya. Nah, yang produk berarti kalau ini kan punya siapa? Punya si NO2Cl kan? Iya, Pak. Ya kalau HNO3 berarti yang bereaksi kan? Yang membentuk yang bereaksi menjadi HNO3. Di A0 min AT. Berapa? 0,22. Sekitar segitu. Hah? 0,3 dikurangi berapa? Jadinya 0, ya situ udah ada jawabannya. Ih, kepotong ya? Ya, jadi seperti itu. Kan yang bereaksi, bukan yang sisa yang ditanya. Yang bereaksi menghasilkan produk. Jadi kadang yang bereaksi itu bisa diganti dengan berapa konsentrasi produk atau berapa konsentrasi yang dihasilkan atau konsentrasi dekomposisi. Persen dekomposisi, kalau persen kan berarti A0-nya 100 ya. Ini berapa ya? Tadi 0,3 kurang berapa sama dengan 0,22 lah ya. 0,08 ya. AT-nya 0,08? Iya, Pak. Nah, terus ini kemarin juga ada nanya, Pak, H2O kok nggak masuk dalam hukum laju? Kalau dia bentuknya liquid, dia tidak masuk hukum laju karena konsentrasi liquid atau solid, liquid ya konstan kan, liquid sama solid. Kalau H2O gas ada. Jadi ini nggak ada dalam hukum laju. Kalau gas ada.
Oke. Ya, saya rasa sudah ya sampai hari ini. Ada lagi yang mau tanya? Soal-soalnya udah kejawab semua. Kecuali kalau ada yang mau tanya via Japri, nggak apa-apa ya. Memang kemarin ini setelah latihan kuis banyak yang Japri, nggak apa-apa, bagus. Anda mau belajar, Anda mau bertanya, karena itu yang saya mau, ya, buat nanya, diskusi. Oke, semoga ujian kuis besok lancar ya. Persiapkan Amin, Pak. kuota, persiapkan semua. Oh iya, jangan lupa absen. Absen tadi buka ya. Jangan lupa absen hari ini. Persiapkan semua. Kemudian kayak persamaannya, jangan Anda kan bisa buka buku ya. Jadi kalau biar nggak buka-buka lebih banyak, ya tulis aja di satu kertas atau bolak-balik poin-poin penting apa saja yang biasanya digunakan. Itu ya. Poin-poin penting apa saja yang biasanya keluar ya, konsep dan secara konsep. Oke. Jadi itu saja paling dari saya. Belajar lagi dan kita hari Selasa ada praktikum.